teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Adeline Ramadan, Muhammad Ikram Nani, Adina Ibrahim Sendiri, dan Muhammad Jati Umar ingin menganalisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 57 garis miring PDT titik G garis miring 2011 garis miring MS Aceh. Dalam analisis kami, kita mendapatkan sebuah kasus tentang masalah harta warisan, atau lebih tepatnya tentang masalah hibah. Lalu bagaimana kami semua ini, kelompok ini mau analisis perkara ini? Baik, kami akan berdiskusi secara efektif dan secara manual untuk membahas permasalahan ini. Baik, monggo Mas Ikram bisa dijelaskan secara detail dan jelas identitas para pihak pembanding itu siapa saja dan bagaimana, dan pekerjaannya apa dan umur berapa. Atau penggugat yang pertama atas nama Aisyah binti Abdul Karim, usia 55 tahun, pekerjaan petani. Yang berikut Abdul Rauf bin Abdul Karim, usia 50 tahun, pekerjaan pedagang. Yang berikut Nurwati binti Abdul Karim, usia 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga. Terus ada Sarniwati binti Abdul Karim, usia 47 tahun, pekerjaannya guru. Yang berikut ada Insinyur Jafaruddin bin Abdul Karim, usia 46 tahun, pekerjaannya wira swasta. Yang berikut Bapak Ridwan bin Abdul Karim, 44 tahun, pekerjaannya wira swasta. Terus ada Rusda binti Abdul Karim, usia 39 tahun, ibu rumah tangga. Terus Kurnia 48 tahun, pekerjaannya petani. Terus ada Bapak Sukarni, usia 47 tahun, pekerja profesi petani. Terus ada Ibu Siti Halimah binti Ismail, usia 48 tahun, pekerjaannya petani. Yang berikut ada Bapak Muhammadin bin Ismail, usia 43 tahun, pekerjaan petani. Yang terakhir ada Bapak Suradi bin Ismail, usia 34 tahun, pekerjaan PNS. Itu jadi nama-nama penggugat atas permasalahan ini. Ya, betul. Ya. Oke, jadi kan sudah dijelaskan itu tentang penggugat atau pembanding. Kemudian siapa saja sih orang-orang yang tergugat? Anggotanya siapa saja? Untuk identitas para pihak berbanding atau tergugat, di situ ada lima klub terbanding. Yang pertama itu Nur Insan, umur 65 tahun, bekerja sebagai petani. Kemudian yang kedua Asnawati binti Baharudin, umur 44 tahun, bekerja sebagai wira swasta. Kemudian Karya bin Baharudin, umur 40 tahun, bekerja sebagai polisi. Kemudian Nurus bin Baharudin, umur 39 tahun, bekerja sebagai sopir. Dan yang terakhir Ismail Lala Sadi, umur 60 tahun, pensiunan PNS. Oh, itu jadi nama-nama orang-orang yang tergugat atau terbanding. Kemudian kenapa sih kok ada pembanding dan penggugat ini? Nah, Latar belakang kasusnya apa? jadi latar belakang kasus ini berfokus pada sengketa harta warisan yang melibatkan harta peninggalan dua almarhum, yaitu almarhum Kayali dan Nur Cahya. Jadi para pembanding itu mengajukan banding atas putusan sebelumnya yang menolak gugatan mereka dan mengharuskan mereka membayar biaya perkara tersebut. Oh, jadi kasus yang terjadi saat ini adalah sengketa harta warisan yang mana yang melibatkan peninggalan almarhum Ayali dan Nur Cahya, dua orang ini.
Oke, tadi setelah kita mengetahui latar belakang kasus ini, jadi pertimbangan hukumnya itu bagaimana sih? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Oke, jadi yang pertama dari Mahkamah Syariah Aceh sendiri menilai bahwa permohonan banding diterima karena diajukan dalam penyelesaian gugatan. Jadi setelah gugatan yang dilayangkan oleh pihak penggugat, gugatan mereka tidak diterima oleh hakim karena mereka tidak berbukti yang kuat, sehingga para penggugat ini diberikan kesempatan untuk melakukan banding. Mereka melakukan banding dengan mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh MA, dan syarat itu dipenuhi oleh mereka sehingga mereka bisa mengajukan banding atas penolakan gugatan mereka. Lalu kemudian yang kedua adalah putusan sebelumnya dinyatakan sah dan benar berdasarkan bukti yang ada, termasuk surat wasiat yang menunjukkan bahwa harta terperkara telah dihibahkan kepada saya. Jadi harta yang diperkarakan ini adalah kan harta milik almarhum Kayalid dan Nur Cahaya. Nah, mereka itu telah menghibahkan atau mewasiatkan harta mereka kepada Baharudin sebagai dispensasi atas hutang mereka. Kemudian harta tersebut sebenarnya sudah dipisahkan dengan harta milik yang diberikan kepada Abdurrahman. Namun dari pihak keturunan Abdurrahman itu tidak menerima hal tersebut, sehingga mereka melakukan mengajukan gugatan. Namun mereka tidak punya bukti yang kuat. Sementara di pihak yang lain dari pihak Baharudin itu memiliki bukti yang kuat berupa surat wasiat atau pengalihan kepemilikan harta dari almarhum Kayali dan Nur Cahaya yang diberikan kepada Baharudin. Oh iya. Itu jadi pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung. Iya. Lalu keputusan dari permasalahan itu seperti apa? Nah, keputusannya adalah sebenarnya keberatan dari pembanding tidak dapat diterima karena tidak ada bukti yang cukup untuk membatalkan keputusan sebelumnya. Sementara keputusan dari hakim adalah atau dari Mahkamah Syariah Aceh yang pertama menerima permohonan banding seperti yang tadi saya jelaskan, karena mereka gugatan mereka ditolak dan mereka diberikan kesempatan untuk melakukan banding dan mereka memenuhi syarat untuk mengajukan banding, sehingga banding mereka diterima. Kemudian menguatkan putusan Mahkamah Syariah Takengon nomor 455/PDT-D/2010/MS TKM tanggal 21 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1432 Hijriah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pembanding itu sebuah hukuman untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000. Putusan ini kemudian mencerminkan komitmen dari mahkamah untuk memberikan keadilan berdasarkan bukti dan fakta yang ada dalam perkara warga itu. Jadi putusan dari mahkamah itu sudah dibuat seadil-adilnya berdasarkan dengan hukum yang ada dan juga dengan dasar hukum dan bukti yang telah diterima oleh pihak mahkamah. Jadi saya menyimpulkan dari diskusi kita ini bahwasanya putusan Mahkamah Agung ini adalah mempermasalahkan ketika harta warisan, yang mana harta warisan itu sudah dihibahkan kepada pihak dari keluarga Baharudin. Namun keluarga yang lain ini mengajukan banding karena masih belum terima. Tapi si Baharudin ini mempunyai bukti yang sangat kuat sehingga tidak bisa digugat oleh apapun itu. Seperti itu. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan keputusan supaya memberikan hukuman sebesar Rp150.000 untuk permasalahan ini. Seperti itu. Diberikan kepada pihak penggugat. Oh, baik. Ya. Mungkin itu sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila mungkin ada salah kata dan ucap dari kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.